bertemu kembali siswa kelas 10 SMA MA dan mungkin siswa kelas 12 untuk mengulang kembali review impuls dan momentum. Ya, jadi saya akan membahas soal dari buku ini, uji kompetensi bab 10. Tetapi secara rangkuman teorinya pasti sudah selesai, impuls momentum. Ya. Jadi dengan demikian bisa juga diikuti oleh kelas 12 sebagai review. Kita sudah menyelesaikan kemarin yang usaha dan energi ya. Sekarang impuls momentum dan kurang satu bab lagi nanti gerak harmonik sederhana. Maka kelas 10 sudah selesai ya. Oke, kita lihat soalnya. Nomor 1 dulu. Benda bermasa 1 kilo. Jadi saya catat dulu ya, masanya 1 kilo. Bergerak dengan energi kinetik 8 Joule. Energi kinetik 8 Joule. Besar momentum benda. Jadi yang ditanya itu momentum P. Ya. Jadi kita review sebentar ya. Apa itu momentum? Momentum ini sebetulnya besaran yang menyatakan kemalasan benda untuk bergerak. Ya. Kemalasan benda untuk bergerak. Jadi hampir bergantung pada massa. Karena massa itu kan ukuran kemalasan. Jadi kalau massanya makin besar, maka momentum juga akan makin besar. Kemudian juga dia bergantung pada kecepatan. Dan karena kecepatan ini besaran vektor, maka momentum juga besaran vektor. Ya. Jadi momentum besaran vektor yang arahnya sama dengan arah kecepatan. Ya. Seperti itu. Ini kalau kita notasikan dalam vektor, kalau dalam notasi skalar kita ambil besarnya saja kan. Besar massa kali besar kecepatan. Nah, dari sini Anda sudah tahu satuan dari massa itu kilogram, satuan dari kecepatan meter per sekon. Sehingga satuan momentum itu adalah kilogram meter per sekon. Dan ini nanti analog dengan impuls. Jadi ini kalau kita ini kan jadi newton kali sekon. Nah, ini biasanya untuk impuls ini. Satuan untuk impuls, ini satuan untuk momentum. Ya. Tetapi kedua besaran ini setara. Jadi kalau newton ini saya jadikan kilogram meter per sekon kuadrat, kita kalikan sekon ya, balik lagi satuannya ini. Ya. Jadi M kali V. Nah, ini rumus besar ini yang ditanya. Energi kinetik Anda sudah tahu rumusnya kan? Energi kinetik adalah setengah mv kuadrat. Ya. Jadi di sini Anda lihat yang link. Yang link di sini adalah kecepatan. Ya, jadi kecepatan yang link ini. Ya. Artinya kecepatan ada di rumus energi kinetik, kecepatan juga ada di rumus momentum. Oke. Jadi karena kita ditanyakan momentum, massa sudah diketahui ya, berarti kita harus cari kecepatan. Nah, kecepatan kita cari dari energi kinetik. Karena apa? Energi kinetik diketahui, massa diketahui. Sehingga V-nya bisa dihitung. Jadi kita pakai rumusin dulu. Energi kinetiknya 8. 8 sama dengan setengah, massanya 1 kali V kuadrat. Dari sini kita dapat V kuadrat sama dengan 16, maka V-nya sama dengan 4. Baru langsung kita masukkan ke sini. Maka momentumnya sama dengan massanya 1, kecepatannya 4. Maka besarnya 4 ya. Kilogram meter per sekon ya sudah. Kilogram meter per sekon. Ya, jadi jawaban B. Ya, jadi di sini jawabnya adalah B. Ya. Kemudian di sini ada besaran impuls. Ya, dinotasikan dengan I. Impuls itu didefinisikan sebagai gaya yang diberikan dalam waktu yang singkat ya. Jadi sebetulnya dalam waktu yang singkat. Jadi delta T-nya ini biasanya kecil, singkat ya. Milisekon biasanya. Misalnya ketika Anda memukul tembok ya, jangan tembok lah, memukul sangsak kayak petinju itu ya. Ketika dia memukul sangsak kan dia mukulnya hanya sebentar ya. Atau ketika terjadi tabrakan. Tabrakan itu juga kan selang waktunya hanya sebentar. Ya, itu namanya diberi impuls. Impuls adalah gaya kali selang waktu yang singkat. Dan karena gaya ini besaran vektor, impuls juga besaran vektor. Ya. Arahnya sama dengan arah gaya. Kalau momentum arahnya sama dengan arah kecepatan. Ya, seperti itu. Nah, kalau dari sini, kalau kita ambil besarnya saja, ya, maka dari sini Anda sudah tahu gaya satuannya Newton,
selang waktu sekon. Jadi impuls satuannya Newton kali sekon. Ya, itu yang pertama konsepnya. Kemudian yang kedua, kalau suatu benda diberi impuls, ini bendanya keadaan awal punya momentum ya, momentum P1. Ya P1 itu M kali V1. Nah, kalau dikasih impuls, misalnya seperti tabrakan, maka kecepatannya akan berubah. Ya, kalau impulsnya searah, dia akan tambah cepat. Ya, ini akan jadi M2 M kali V2. Ya, kalau tadinya ini V1, kalau ini tambah cepat, ini V2. Gitu ya. Ini keadaan akhir. Jadi impuls yang diberikan pada suatu benda itu akan menyebabkan perubahan momentum. Inilah yang disebut dengan teorema impuls momentum. Ya, teorema impuls momentum. Ya, impuls yang diberikan pada suatu benda akan merubah momentum benda. Delta P itu artinya momentum akhir, ya selalu akhir dikurang awal. Nah, seperti ini. Kalau Anda mau masukkan komplit, impuls itu apa? Asalnya dari gaya kali selang waktu. Ini F kali delta T. Kalau masukin rumus ya. Kalau ini kan teorema impuls momentum. Oke, momentum akhir, ya ini anggap aja P2, ya toh. M kali V akhir. Karena bendanya satu, ya M-nya bisa di gini ya. Nah, ini juga teorema impuls momentum. Ya. Jadi di soal nomor 3 ini kita tentang teorema impuls momentum. Oke, kita baca soalnya ya. Sebuah impuls sebesar 15,0 Newton sekon, jadi impulsnya 15, dikerjakan pada suatu massa 5 kilo. Jika sebelum adanya impuls massa memiliki laju, jadi sebelum impuls itu berarti V awal ya. Ada yang menyebutnya V1 sama aja ya, nggak ada masalah. 10. Kelajuan setelah ada impuls tersebut. Jadi berapa kelajuan akhirnya? Gitu ya, ada yang menyebutnya ini V2. Berapa? Ya, seperti di gambar ini tadi ya. Impuls merubah kecepatan V1 menjadi V2. Maka sesuai dengan teorema impuls yang diberikan F kali delta T sama dengan perubahan momentum. Ya, perubahan momentum. Massa kecepatan akhir dikurang kecepatan awal. Inilah teorema impuls momentum. Sekarang tinggal kita masukkan, sudah diketahui nggak semuanya kan? Nah ini diketahui nih jadi satu. Impuls 15. Masanya 5. Mau kecepatan akhir ditanya. Ini ditanya. Kecepatan awal diketahui itu 10. Ya, jadi bisa dihitung ya. Ini tinggal dicoret, hilang 3. Jadi V akhir 13. Ya. 3 tambah 10. 13. Ya. Jadi jawaban B ya. Sekarang kita ke nomor 5. Grafik di samping menyatakan gaya yang bekerja pada suatu benda bermassa 2 kilo dalam selang waktu 4 sekon ya. Jadi ini waktu sampai 4 sekon ya. Ini gaya. Jadi bentuk gaya terhadap selang waktunya seperti ini. Nah, tadi kan Anda sudah tahu bahwa impuls itu adalah gaya, seperti gaya rata-rata ini ya. Gaya rata-rata kali selang waktu. Nah, kalau dalam bahasa integral, ya kalau gayanya itu konstan. Ini kan seakan-akan gayanya konstan gitu ya. Gitu. Bagaimana kalau gaya ini fungsi waktu? Ya, fungsi waktu. Jadi dia nggak konstan seperti ini kan, nggak konstan. Di sini 0. Di 1 ini 5 mungkin ya. Di 2 ini 10. Ya, jadi gayanya berubah-ubah. Nah, itu kita pakai integral. Integral F fungsi waktu ini, dt. Tentu batasnya dari T awal ke T akhir. Kalau di sini selama 4 sekon, berarti dari 0 sampai 4. Nah, kemudian dalam bahasa matematika, integral itu artinya luas. Jadi impuls itu sama dengan luas di bawah kurva Ft. Luas di bawah kurva Ft ya dengan batas waktu.
ya. Dengan batas waktu biasanya antara ada T1 dan T2. Nah, kalau di sini kan antara 0 sampai 4 ya. Ya. Jadi kalau Anda lihat ini luas segitiga. Jadi kita nggak bisa pakai integral, karena kalau pakai integral kita harus cari fungsi ini berapa lama. Jadi kita pakai luas, ya. Ini teoremanya. Ya. Jadi kita cari dulu impuls, ya. Anda sudah tahu impuls itu gaya kali waktu kan? Ya. Dan ini akan sama dengan perubahan momentum kan? Ya, kita cari dulu impulsnya. Jadi impuls segitiga sama dengan luas alas dikali tinggi dibagi 2. Ini tinggi ya, bukan waktu. Nah, luas alas ya, kan segitiga ini. Luas segitiga alas nih. Anda lihat alasnya 4. Alasnya 4 ya. Tingginya ini 10 dibagi 2. Jadi hasilnya 20. Nah, jadi impulsnya itu 20. Nah, kemudian nanti Anda ditanya besarnya energi kinetik. Berarti Anda harus cari kecepatan. Kalau saya lukiskan lagi soalnya ya. Benda tersebut mula-mula diam. Ya, jadi mula-mula diam itu V awalnya. Ya. Seperti tadi kan mula-mula diam. Nah, ini misalnya. Ini mula-mula diam. Tapi karena Anda kasih impuls, dia akan berubah momentumnya. Berubah momentum tadi berubah kecepatan. Jadi kita akan pakai rumus teorema impuls momentum. Impuls yang diberikan sama dengan perubahan momentum. Impuls yang diberikan sama dengan momentum akhir dikurang momentum awal. Ya, ini yang kita pakai. Di mana momentumnya itu adalah massa kecepatan akhir dikurang kecepatan awal. Ya, jadi impuls perubahan momentum. Perubahan momentum adalah V akhir dikurang V awal. Nah, impulsnya sudah kita hitung pakai luas 20. Masanya, kalau Anda baca di soal ini ya, masanya 2 kilo kan? Ya, diketahui. Kecepatan akhir itu yang ditanya kan? Untuk menghitung energi kinetik setelah 4 sekon. Energi kinetik setelah 4 sekon berarti kita harus cari kecepatan setelah 4 sekon. V akhir, ya toh? Jadi di sini tuh sebetulnya V akhir tujuannya. Kecepatan awal. Di sini dibilang apa? Mula-mula diam. Jika benda tersebut mula-mula diam. Nah ini V awalnya 0. Jadi dikurangi 0. Nah, jadi dari sini kita dapat V akhir itu 10. Ya, 10 meter per sekon tentu. Ya. Nah, kalau sudah dapat 10 kan tinggal ngitung energi kinetiknya kan. Karena energi kinetik itu rumusnya setengah mv kuadrat. Gini, ya toh? Setengah masanya sudah tahu. 2 V-nya barusan kita hitung dari teorema impuls momentum 10 kuadrat. Maka setengah dengan 2 hilang, 10 kuadrat 100 Joule. Ya, 100 Joule. Pokoknya kalau ditanya energi kinetik itu artinya Anda harus cari kecepatan. Kecepatan itu sembunyi di momentum. Ya, kemudian apa hubungan antara momentum dan impuls? Impuls adalah perubahan momentum. Impuls sama dengan massa, kecepatan akhir dikurang kecepatan awal. Terus bagaimana ngitung impuls? Kalau gaya rata-ratanya diketahui, tinggal gaya rata-rata kali selang waktu. Tapi kalau gayanya dinyatakan dalam fungsi waktu, kita pakai integral. Ya, ini kalau gayanya dinyatakan dalam fungsi waktu ya. Misalnya Ft sama dengan 2T misalnya. Maka impulsnya diintegralkan. Integral 2T dt begini. Ya, Anda sudah belajar kan? Integral itu sederhana. Nah, kalau diketahui grafik gaya terhadap waktu seperti ini, maka impulsnya dihitung dengan luas di bawah kurva. Tentu dilihat bentuknya, kurvanya biasanya teratur. Kalau nggak segitiga, segi 4 trapesium. Kalau nggak teratur nggak bisa. Ya, kalau nggak teratur tidak bisa kita hitung pakai luas karena luas di sini harus yang teratur. Kita ke nomor yang terakhir. Nah, kalau nomor terakhir mulai dari nomor 9 ini kita harus tahu tentang hukum kekekalan momentum. Momentum linear ya. Nanti ada lagi momentum sudut di kelas 11. Itu di kelas 11 itu ya. Kalau linear maksudnya kecepatan. Kalau momentum sudut nanti kecepatan sudut. Yaitu di kelas 11. Hukum kekekalan momentum linear.
Ya, biasanya berlaku pada interaksi. Interaksi itu misalnya kalau Anda menembak, ya. Jadi menembak, maksudnya menembak pakai pistol angin lah ya. Kalau Anda menembak, maka senjata akan mengeluarkan peluru ke depan dan peluru akan mendorong senjata ke belakang. Karena itu Anda akan tersentak ke belakang kalau tidak dipegang benar. Ya, interaksi. Bisa juga pada tumbukan. Ya, ketumbukan. Kalau suatu sedan saling tumbukan itu kan, sedan yang kiri atau sedan dan truk tumbukan. Sedan yang kiri dikasih impuls ke kanan, truk yang di kanan dikasih impuls ke kiri, ya, saling balas, itu tumbukan. Atau kalau Anda berenang, ya, itu sebetulnya hukum kekalan momentum linear semua. Ketika Anda berenang, Anda memukul air ke belakang, maka air akan memukul Anda ke depan. Supaya terjadi hukum kekekalan momentum linear, ya. Nah, jadi selalu melibatkan dua benda, ada benda satu, ada benda dua, ya. Maka momentumnya itu ada momentum sebelum, ya, kita sebut ya sigma aja ya, sigma momentum sebelum tumbukan. Jadi jumlah momentum sebelum tumbukan sama dengan jumlah momentum sesudah tumbukan. Kita masih cerita tumbukan satu dimensi ini ya, sehingga cukup pakai tanda plus dan min. Kalau ke kanan plus, ke kiri min. Ya, tapi ini besaran vektor nih, bukan besaran skalar. Jadi kalau mula-mula ada benda 1 dan 2, ini masanya M1, kecepatannya V1. Yang ini sebelum tumbukan, masanya M2, kecepatannya V2. Nah, sesudah tumbukan, M1 kecepatannya berubah menjadi V1 aksen. Jadi yang dikasih aksen ini adalah kecepatan sesudah tumbukan ya. Ini berubah M2 V2 aksen. Nah, nanti di pertemuan berikutnya kita belajar jenis-jenis tumbukan dan tumbukan dua dimensi pakai vektor satuan IJ. Nah, itu nanti part 2. Ini yang akan kita bikin di nomor 9 ini ya. Gitu. Ya, jadi semua besaran vektor ini. Cuman kita di sini satu dimensi. Ya. Jadi tinggal tanda plus min. Bahkan kalau kita menghitung sesuatu bisa aja kita anggap plus dengan pakai harga mutlak. Tanda minnya kita abaikan. Bisa seperti itu. Oke, sekarang kita lihat soalnya ya. Dua pemain sepatu ice skater laki-laki bermassa 100. Jadi M1 ini anggap aja laki-laki, M2 ini perempuan, ya. Jadi yang laki-laki massanya 100, yang perempuan ini massanya 60. Mula-mula diam. Jadi ini taruhlah lantai S ya. Mula-mula diam ini, ya. Mula-mula diam. Ini diam ini. Jadi V1-nya kalau kita anggap ini 1 kan, ini 2. V1-nya 0, V2-nya juga 0. Gitu. Ini mula-mula. Nah, ini sebelum kan, sebelum interaksi. Kalau di sini interaksi ya. Kemudian yang laki mendorong yang perempuan ke kanan. Nah. Dan otomatis dibalas, perempuan akan memberi dorongan ke kiri. Ya, itu otomatis tuh. Kalau Anda mendorong orang, walaupun orangnya diam, Anda mendorong, maka walaupun orangnya diam, orangnya akan terlempar ke sana, tapi Anda akan terlempar ke sini. Ya, kalau di S, karena S itu gesekannya diabaikan kan. Ya, sehingga apa yang terjadi? Saling mendorong, maka yang perempuan akan terdorong ke kanan karena didorong. Ini V2 aksen. Tapi akibatnya laki-laki ini juga akan terdorong, tapi terdorong ke sana dia. Ya. V1 aksen. Ya. Nah, jadi nanti gitu ya. Jadi ada yang plus, ada yang min. Nah, caranya bagaimana ya? Kita pakai aja hukum hukum kekekalan momentum. Ya. M1 kali V1 tambah M2 kali V2. Tapi kan mula-mula 0 ya, diam. Jadi ini 0. 0 sama dengan tuh, kan gitu kan? M1 100. Nah, kalau kita baca lagi soalnya, saling berhadapan pada suatu S. 10 detik setelah keduanya saling mendorong,
Jadi ini dia mendorong. Begitu mendorong apa yang terjadi? Ini pisah. Nah, diselidiki setelah 10 detik ya. Jadi ini diselidiki setelah 10 detik. Ya. Ini setelah 10 detik. Jadi sudah interaksi nih. Ya. Nah, kalau ini kita mulai dari sini, maka yang laki ini menempuh perpindahan delta S1. Yang perempuan menempuh perpindahan delta S2. Gitu. Dari sini. Dan di sini kecepatan tetap. Kenapa? Karena dia berdiri di lantai S. Di S tidak ada gesekan. Diabaikan. Ya. Jadi ini gerak lurus beraturan. Ini gerak lurus beraturan. Ya, jadi seperti itu. Jadi karena gerak lurus beraturan, maka delta S1 akan sama dengan V1 aksen kali T. Ya, delta S1 ini. Kita positifkan aja lah nanti, kan yang diketahui jaraknya ini kan. Nih. Setelah keduanya mendorong, 10 detik setelah keduanya saling mendorong, mereka terpisah sejauh 80 meter. Nah, terpisah sejauh 80 meter ini. Jadi 10 detik ini terpisah sejauh 80 meter. Jadi kita anggap aja gerak ke sana positif untuk perempuan ini. Gerak ke sini positif untuk laki-laki ini. Kan lebih gampang ya daripada tambah plus min nanti Anda tambah susah. Delta S2 yang ini akan sama dengan V2 aksen kali T. Ya. T-nya 10 detik. 10 detik setelah keduanya saling mendorong. Jadi T-nya ini 10, sudah diketahui. V1 aksen tidak tahu, V2 aksen tidak tahu. Kita harus cari. Nah, yang ditanya apa? Pemain perempuan tersebut bergerak sejauh. Jadi delta S2 yang ditanya ya. Jadi yang ditanya delta S2. Ini jarak yang ditempuh oleh perempuan. T-nya sudah tahu. Jadi tinggal ngitung V2 aksen. Nah, sekarang kita hitung V2 aksen. Nah, gitu. Pakai senjata hukum kekal momentum yang ini. Saya salin ya. M1 kali V1 tambah M2 kali V2 sama dengan M1 V1 aksen tambah M2 V2 aksen. Ini 0 kan? Anda lihat. M1 berapa M1? 100. V1 aksen nggak tahu, biarin. M2 60 ya. V2 aksen. Nah, kalau Anda lihat di sini kan 100 V1 aksen sama dengan, kalau ini pindah ke sini, jadi ini min, ini pindah ke sana kan. Min 60 V2 aksen. Jadi V1 aksen itu adalah min 3/5 V2 aksen. Nah, ini persamaan yang pertama. Anda perhatikan, kenapa min? Ya karena mereka berlawanan arah. Jadi kalau V2 aksen kita anggap positif, V1 aksen akan negatif. Kan? Itu. Ya, jadi jangan heran kalau min. Oke? Nah, sekarang apa yang diketahui? Yang diketahui ini, delta S1 ditambah delta S2 sama dengan 80. Ya, terpisah sejauh. Nah, ini persamaan yang kedua. Karena menurut matematik, tidak mungkin kita bisa hitung kalau variabelnya 2. Nah, keduanya, persamaan kedua dapat dari ini. Nah, perhatikan. Sekarang apa yang Anda anggap positif? Ya, ini penting. Nah, di sini anggaplah ke kanan plus. Ya toh? Ke kanan itu plus. Gitu. Oke. Jadi delta S1 Anda hitung. Ya, delta S1 di sini ya, dihitung lagi. Ini V1 aksen kali T, saya tulis lah ya. V1 aksen kali T. Tapi ini vektor loh ya. Delta S2 V2 kali T. Kalau mau pakai tanda ini harus pakai vektor 80. Nah, perhatikan V2 kita anggap positif. Jadi nanti kalau kita masukkan di sini ini harus positif. Ya. V2 aksen ini dianggap positif. V2 berarti ya. Ya, positif. Kali T 10. Nah, V1 aksen ini
dia otomatis negatif ini. Ya, otomatis negatif. Tapi kan kita tadi nganggap ini positif, jadi ini harus negatif lagi. Jadi lebih baik dipositifkan saja ya. Dipositifkan aja lah. Jadi lebih gampang, ini ke sana, ini ke sana. Jadi dipositifkan aja pakai harga mutlak aja. Ya. Itu lebih gampang. Jadi ini harga mutlak. Jadi V1 aksen tuh berarti nanti 3/5 aja. 3/5 kali V2 aksen. Nah, begini. Ini V2 aksen kan. Langsung. Udah ketemu ini kan? Udah ketemu V2 aksennya. Ya. Kali 10. T-nya 10. Nah. Jadi V1 aksen kali T ya. V1 aksennya kita positifkan aja. Karena ini kan begini. Nah, jaraknya aja kita ambil. Jaraknya. Ini kan jarak ini. Itu. Jadi kalau kita hitung. Ini berapa ini? 6. Ini 6 V2 aksen. Ya, jarak ini jarak. Ini 10 V2 aksen. Jarak. Karena ini jarak. 800 ini jarak. Bukan perpindahan kan. Ini pindah ke sana. Ini pindah ke sana. Jarak mereka 80 meter. Jadi kalau yang diketahui jarak berarti kita harus pakai harga mutlak. Kalau yang negatif. Karena ini V1 aksennya negatif. Makanya dipositifkan. Kalau ini sudah positif. Jadi yang kita hitung jarak ini. Ini berapa ini? 16. Jadi V2 aksennya sama dengan 80 dibagi 16. Ya, sama dengan 5. Ya. Jadi jawabannya 5. Oh, tapi yang ditanya bukan V2 aksen, sorry. Nggak ada masalah. Yang ditanya adalah delta S2. Ya, kita hitung delta S2. Delta S2 itu kan yang ini. Nah, V2 aksen, jadi jarak ya, kali 10. Tapi nggak mungkin kita bisa hitung kalau V2 aksennya nggak kita hitung. Nah, V2 aksennya udah ketemu 5. 5 kali 10. Jadi sama dengan 50 meter. Ya, jadi 50 meter jawabnya. Oke. Ya, jadi kalau kita ulang secara cepat, pertama kita pakai hukum kekalahan momentum, ketemu min. V1 aksen ini min. Ya, min. Ini plus. Nah, sekarang yang diketahui ini kan jarak. Kalau jarak lebih baik kita positifkan. Ini positif, ini positif. Makanya delta S1-nya saya masukkannya V1 aksen kali T kan. Ini di harga mutlak kan. Jadi 3/5. Kali V2 aksen, kali T-nya 10. Nah, V2 aksen ya V2 aksen. T-nya 10. Nah, kalau kita hitung kan ketemu V2 aksen. Ya. Nah, yang ditanya bukan V2 aksen, yang ditanya delta S2. Tapi kan delta S2 kan V2 aksen kali 10. V2 aksennya 5, 5 kali 10, 50 meter. Ya, kira-kira seperti itu. Beginilah pendahuluan part 1. Part 2 nanti lebih seru lagi karena kita akan ada pada jenis-jenis tumbukan. Hukum kekekalan momentum digabung dengan hukum kekekalan energi. Kemudian kita belajar jenis-jenis tumbukan. Kemudian tumbukan 2 dimensi seperti apa. Ya, kita akan berikan juga soalnya. Kalau nggak ada kita pakai sebagai tambahan. Karena sekarang trennya kadang-kadang muncul tumbukan 2 dimensi. Demikian yang bisa kita berikan kepada Anda. Ya, jika Anda merasa terbantu silakan di subscribe. Kalau belum subscribe supaya Anda bisa mengikuti video kami setiap hari sehingga pembelajaran Anda di kelas 10 ini mudah Anda ikuti. Kenapa? Karena sudah ada teorinya di YouTube, sudah ada reviewnya, ada soal UTBK, sehingga Anda bisa belajar secara perlahan-lahan di rumah, bisa diulang-ulang, dan kalau Anda sering mengulang tentu proses belajar lebih mudah. Tetap semangat belajar mandiri di rumah di musim pandemi ini. Sukses selalu bersama Anda, bersama saya, Martin Kanginan. Terima kasih.